Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun hari ini, tetaplah tinggal di dalam Kristus, yang diambil di dalam Yakobus 15 ayat 1-8. Di dalam Yohanes 15 ayat 4a dikatakan, "Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, melalui perumpamaan pokok anggur yang benar ini, kita diingatkan bahwa kunci untuk berbuah adalah ranting harus melekat dengan pokok anggur. Sebab ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Di dalam ayat 4b. Saudaraku yang terkasih, Kristus adalah pokok anggur itu. Oleh karenanya, orang percaya harus tetap tinggal di dalam Kristus jika ingin mengalami hidup yang berkemenangan setiap hari. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, "Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia," di dalam Kolose 2 ayat 6b. Tetap tinggal di dalam Kristus berarti terus-menerus hidup di dalam Dia di segala keadaan dan sampai akhir hidup kita. Saudaraku, Alkitab menyatakan bahwa ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang tetap tinggal di dalam Dia. Yang pertama adalah kita dibebaskan dari hukuman. Ada tertulis, "Demikianlah, sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut." Dalam Roma 8 ayat 1-2. Saudaraku, upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus. Dalam bacaan Roma 6 ayat 23. Melalui karya penebusan Kristus di kayu salib, kita yang ada di dalam Dia mengalami kemuliaan, sebab setiap orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena iman kepada Kristus, kita telah dibebaskan dari hukuman maut dan dibenarkannya. Yang kedua, kita diperkenankan untuk meminta apa saja. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Yohanes 15 ayat 7. Saudaraku, apapun yang kita minta dan doakan asal sesuai kehendak Tuhan dan di dalam namanya akan diberikan Bapa kepada kita. Firman-Nya berkata, "Apa yang kamu minta, Bapa di dalam namaku, diberikannya kepada kamu." Yohanes 15 ayat 16b. Saudaraku, jadi doa orang yang tetap tinggal di dalam Kristus memiliki peluang sangat besar mendapatkan jawaban. Sebab doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dalam Yohanes 5 ayat 16b. Asal kita tetap tinggal di dalam Tuhan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan, karena berkat-berkat rohani dan jasmani pasti dilimpahkannya bagi kita semuanya, bagi setiap anak-anak Tuhan yang sungguh percaya dan hanya berharap dan melekap di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan terus ajar kami untuk senantiasa tinggal di dalam Engkau, yaitu pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah hidup kami semakin melekat di dalam Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Kau ajarkan kami Tuhan, untuk kami senantiasa ada dan sungguh-sungguh bersama Engkau, sehingga hidup kami senantiasa berjalan seturut kehendak-Mu. Tuntun dan pimpin kami Tuhan, langkah hidup kami, sehingga Tuhan kami boleh masuk dalam rencana Allah yang sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.
Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati.